semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik saja ya. Bertemu lagi bersama saya, tapi sepertinya sudah lupa nih siapa saya. Oke, baik, saya akan memperkenalkan lagi diri saya. Perkenalkan, nama saya Mariska Firsti Aulia. Saya adalah mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, tepatnya di Universitas Nusa Cendana Kupang. Dan dengan NIM 22011140050. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang sintaksis. Kira-kira apa itu sintaksis dan bagaimana cara mengajarnya di sekolah dasar. Nah, nanti akan kita bahas bersama. Jadi, ditonton sampai habis ya. Kira-kira ada yang tahu apa itu sintaksis atau ada yang sudah pernah dengar? Oke, jadi sintaksis adalah cabang dari ilmu bahasa yang mempelajari susunan kata dalam kalimat. Nah, dalam sintaksis, kita mempelajari bagaimana kata-kata digabungkan menjadi frasa, klausa, dan kalimat yang bermakna. Nah, tingkatan dalam sintaksis itu sendiri ada kata, frasa, klausa, dan kalimat. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas kata. Nah, kata adalah satuan bahasa yang paling kecil dan memiliki makna. Kata bisa berdiri sendiri atau digabung dengan kata lain. Contohnya yaitu makan, ibu, bermain, besar, dan buku. Kemudian yang kedua ada frasa. Nah, frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang tidak mengandung subjek dan predikat dan tidak bisa berdiri sendiri sebagai kalimat. Nah, frasa ini hanya menjelaskan satu bagian dari kalimat. Contohnya yaitu yang pertama ada rumah besar, yang kedua ada anak pintar, yang ketiga ada makan siang. Nah, frasa ini tidak punya makna lengkap, tapi bisa jadi bagian dari sebuah kalimat. Nah, selanjutnya kita masuk yang ketiga yaitu ada klausa. Nah, klausa itu adalah gabungan kata yang sudah memiliki subjek dan predikat, tetapi belum tentu menjadi kalimat yang lengkap. Nah, contohnya yaitu ada ayah membaca, kemudian ada ibu memasak. Nah, klausa itu bisa menjadi bagian dari kalimat utuh dan memiliki makna yang hampir lengkap. Nah, selanjutnya ini ada kalimat. Kalimat itu adalah satuan bahasa yang paling lengkap. Kalimat memiliki subjek, predikat, dan bisa juga dilengkapi dengan objek dan keterangan. Kalimat menyampaikan pikiran atau informasi secara utuh. Contoh dari kalimat yaitu ayah membaca koran di ruang tamu. Kemudian contoh yang kedua ada Sinta bermain boneka bersama adiknya. Nah, teman-teman, kemudian selanjutnya kita akan membahas dari fungsi dari sintaksis itu sendiri. Jadi, fungsi dari sintaksis adalah yang pertama, membantu menyusun kalimat yang benar. Nah, dengan belajar sintaksis, kita jadi tahu aturan dalam menyusun kata-kata, sehingga kalimat yang kita buat bisa dimengerti orang lain dan sesuai dengan tata bahasa yang baik. Kemudian fungsi yang kedua adalah meningkatkan kemampuan berbicara dan menulis dengan baik. Nah, teman-teman, jika kita tahu cara menyusun kalimat yang benar, maka kita dapat berbicara dan menulis dengan lebih lancar, jelas, dan tidak akan membingungkan. Kemudian fungsi yang ketiga ada memahami struktur kalimat dalam bacaan. Nah, belajar sintaksis juga dapat membantu kita mengerti bagaimana susunan kalimat dalam bacaan, sehingga kita lebih mudah memahami isi teks atau cerita yang kita baca. Lalu, bagaimana ya kira-kira mengajarkan sintaksis ini di sekolah dasar? Jadi, cara yang dapat dilakukan adalah memilih metode dan media pembelajaran yang cocok agar penjelasan tentang sintaksis itu sendiri dapat tersampaikan dengan baik. Nah, pertama kita akan membahas metode yang dapat digunakan, yaitu ada metode cerita bergambar, metode bermain peran, dan metode potong susun kata. Nah, yang pertama kita akan membahas metode cerita bergambar. Nah,
Metode ini itu guru dapat menggunakan gambar dan membuat kalimat berdasarkan gambar tersebut. Lalu anak diminta menyusun kalimat sederhana dari gambar itu. Selanjutnya, metode yang kedua ada metode bermain peran. Nah, siswa diajak bermain peran dan membuat kalimat dari aktivitas mereka. Misalnya, Siti menyapu halaman, kemudian Budi membaca buku. Nah, metode yang ketiga ada metode potong susun kata. Nah, di sini guru menyiapkan potongan kata-kata pada kertas. Kemudian, minta siswa menyusunnya menjadi frasa atau kalimat. Nah, teman-teman, setelah metode kita akan membahas tentang media yang dapat digunakan dalam mengajarkan sintaksis ini di sekolah dasar. Nah, media yang dapat digunakan adalah kartu kata, gambar atau ilustrasi, video animasi pendek, dan lembar kerja siswa atau LKS. Nah, yang pertama kita akan membahas kartu kata. Nah, kartu kata ini berisi kata-kata dasar seperti kata benda, kata kerja, dan kata keterangan. Siswa bisa menyusun kartu-kartu tersebut menjadi frasa atau kalimat sederhana. Contoh terdapat kartu berisi kata Adi bermain bola di lapangan. Nah, minta siswa menyusunnya menjadi sebuah kalimat, yaitu Adi bermain bola di lapangan. Nah, teman-teman, kelebihan dari media kartu kata ini yaitu mempermudah pemahaman struktur kalimat, kemudian bisa digunakan untuk kerja kelompok maupun individu, dan juga praktis dan bisa dipakai berulang kali. Nah, teman-teman, media selanjutnya yaitu media kedua ada gambar atau ilustrasi. Nah, media ini itu digunakan untuk merangsang daya pikir siswa. Dengan melihat gambar, siswa diminta menyebutkan kata kunci dan menyusunnya menjadi sebuah kalimat. Contohnya ada gambar anak sedang menyiram tanaman. Kemudian kita sebagai guru meminta siswa menyusun sebuah kalimat. Contohnya kalimat di sini adalah Dina menyiram bunga di taman. Nah, kelebihan dari media gambar ini yaitu meningkatkan kreativitas dan imajinasi siswa, kemudian membantu siswa menghubungkan visual dengan kata dan kalimat. Kemudian, kelebihan yang ketiga yaitu cocok untuk siswa kelas awal atau kelas rendah, yaitu kelas 1, 2, dan 3. Selanjutnya, media yang ketiga ada video animasi pendek. Nah, guru dapat menayangkan video pendek yaitu sekitar 1-2 menit tentang kegiatan sehari-hari seperti pergi ke sekolah atau membantu orang tua di rumah. Nah, langkah-langkahnya yaitu setelah menonton itu diminta menuliskan atau mengucapkan kalimat berdasarkan isi dari video yang telah diperlihatkan tadi. Nah, kelebihan dari media ini yaitu lebih menarik dan interaktif, kemudian dapat membantu siswa memahami urutan kejadian atau biasa disebut sebagai alur cerita, kemudian juga dapat meningkatkan kemampuan menyusun kalimat secara lisan maupun tertulis. Nah, teman-teman, media yang terakhir yaitu lembar kerja siswa atau biasa kita sebut dengan LKS. Nah, LKS ini digunakan sebagai latihan menulis. Isinya bisa berupa soal untuk melengkapi kalimat, menyusun kata acak, atau membuat kalimat dari sebuah gambar. Nah, kelebihan dari media ini yaitu memberikan kesempatan siswa berlatih secara mandiri, kemudian memudahkan guru mengevaluasi pemahaman siswa, kemudian juga bisa disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa itu sendiri. Nah, teman-teman, sampai di sini saja penjelasan materi tentang sintaksis dan bagaimana cara mengajarkan sintaksis di sekolah dasar. Nah, terima kasih telah menonton video ini dan tetap semangat untuk belajar. Sampai jumpa!